Hai semua, Assalamualaikum. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas moderasi beragama. Perkenalkan, nama saya Eli Fikriyah, NIM 201222039. Yang pertama, apa itu moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sikap dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Untuk selanjutnya, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Nah, bagaimana contoh beragama yang berlebihan? Seseorang yang beribadah terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Apa contoh sikap ekstrim lainnya? Misalnya, seseorang menyantap makanan atau menengguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju dengan paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya dan tidak perlu menduakan keyakinannya. Apa prinsip beragama yang moderat? Prinsipnya ada dua, yaitu adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan tujuannya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Jadi, apakah moderasi beragama sama dengan toleran? Toleransi itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama. Bisa diartikan bahwa moderasi adalah proses, toleransi adalah hasilnya. Bagaimana menempatkan moderasi beragama untuk Indonesia? Nah, negara Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan adat istiadat lokal dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis. Siapa yang harus mengawali moderasi beragama? Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Apa peran yang harus dijalankan oleh negara? Dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama, negara perlu hadir memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi umat beragama
Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan mendiskriminasi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.